Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hormati, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Basuki, saya Widyaswara Ahli Madya pada BPSDMD Provinsi Banten. Pada kesempatan workshop PKP pada kali ini, saya memilih pada agenda ketiga, yakni agenda pengendalian pekerjaan. Agenda 3 terdiri dari 7 mata pelatihan, antara lain perencanaan kegiatan pelayanan publik, teknik-teknik komunikasi publik, pelayanan publik digital, manajemen pengawasan, penyusunan RKA, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta manajemen mutu. Di antara 7 mata pelatihan ini, saya berminat untuk pembelajaran perencanaan kegiatan pelayanan publik. Dari ketujuh mata pelatihan ini sebetulnya saling berkaitan, saling melengkapi supaya memberikan bekal pengalaman dan bekal pengetahuan kepada pejabat pengawas agar dapat mengendalikan pekerjaan dengan baik yang pada muaranya bisa mewujudkan dan menampilkan pelayanan publik yang baik atau disebut dengan pelayanan prima. Baik Bapak Ibu hormati, mata pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan publik ini membekali peserta dengan kemampuan merencanakan kegiatan pelayanan publik melalui penyusunan dan pengorganisasian tahapan kegiatan pelayanan publik berdasarkan hasil identifikasi unsur-unsur yang terdapat di dalam pelaksanaan kegiatan. Indikator keberhasilannya ada 4. Yang pertama, diharapkan peserta dapat menjelaskan kegiatan pelayanan publik organisasi. Yang kedua, diharapkan peserta dapat menjelaskan pengelolaan sumber daya dan penyusunan tim pelaksana kegiatan. Yang ketiga, menjelaskan pemetaan peran dan strategi komunikasi terhadap pemangku kepentingan. Dan yang keempat, diharapkan peserta dapat menyusun surat keputusan tim kegiatan. Untuk mencapai indikator ini, maka disajikanlah pokok bahasan sebagai berikut. Ada 4 juga. Yang pertama adalah kegiatan pelayanan publik, yang kedua pengelolaan sumber daya dan penyusunan tim pelaksana, yang ketiga pemetaan peran dan strategi komunikasi terhadap pemangku kepentingan atau yang lazim disebut dengan stakeholder, dan yang keempat adalah penyusunan surat keputusan tim kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, konsep dari mata pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan publik ini mengandung 3 domain atau 3 ranah. Domain yang pertama adalah kognitif, domain yang kedua skill atau psikomotor atau keterampilan, dan domain yang ketiga adalah afektif atau sikap dan perilaku. Irisan dari ketiga domain ini disebut dengan kompetensi. Bapak Ibu hormati, bagaimana supaya pembelajaran ini bisa menghasilkan peserta pelatihan yang kompeten? Oleh karena itu, menurut Bloom, dari domain kognitif, pembelajaran itu minimal sampai membuat peserta pelatihan itu sampai bisa mengaplikasikan yang dipelajarinya. Tidak cukup hanya mengetahui, tidak cukup hanya mengingat, dan tidak cukup hanya memahami. Di atas memahami adalah bisa mengaplikasikan. Untuk domain psikomotor, maka si pembelajar itu minimal bisa melakukan gerak tepat. Tidak cukup hanya dengan menirukan gerak, tidak cukup dengan manipulasi kata menjadi gerak, tetapi dapat melakukan gerak dengan tepat, ditambah lagi punya keterampilan untuk berpikir dengan tepat. Sementara untuk domain afektif, maka minimal sampai bisa melakukan penilaian tentang nilai yang dipelajarinya, bisa membedakan mana baik dan buruk, mana yang benar dan salah, dan bisa membedakan serta memilih mana yang pantas dan tidak pantas. Kemudian memilih yang baik, memilih yang pantas, memilih yang benar itu menjadi value yang akan menggerakkan tingkah laku dan keputusan-keputusan di dalam hidupnya. Baik, Bapak Ibu hormati, mengapa dalam kegiatan ini perlu model pembelajaran, strategi pembelajarannya tepat? Ini untuk mengakomodir dari 3 tipe si pembelajar. Ada peserta yang tipenya adalah tipe visual. Mereka cepat mengerti, cepat paham ketika dia membaca, ketika dia melihat, dia memperhatikan. Di lain pihak ada juga pembelajar yang cepat paham, cepat mengerti ketika dia mendengarkan. Tipe itulah tipe auditori. Dan yang ketiga ada juga orang yang nggak paham-paham kalau hanya dijelaskan, diperlihatkan nggak paham, tetapi dia berpaham kalau dia melakukan. Oleh karena itu kita perlu menentukan strategi, model, dan metode yang tepat supaya bisa mengakomodir tipe-tipe pembelajaran yang berbeda-beda tersebut.
Diharapkan model tersebut adalah model yang bisa memperlihatkan, bisa memperdengarkan, dan memberi kesempatan mereka untuk melakukannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, seperti yang dikemukakan oleh seorang filsuf yang namanya Confucius, I hear and I forget, I see and I remember, and I do and I understand. Kalau hanya mendengar saja, saya lupa. Kalau saya melihat, saya ingat tapi sedikit. Tetapi kalau saya melakukan, saya menjadi paham. Jadi model pembelajaran tepat seharusnya adalah yang bisa memperlihatkan, yang bisa memperdengarkan, yang memberi kesempatan para peserta untuk melakukan. Insya Allah hasilnya akan lebih baik. Nah, ini ada seorang ahli dari Swedia namanya Dr. Vernon Magnusson pada tahun 1983 melakukan penelitian. Dia katakan belajar kalau hanya membaca dapat ilmu hanya 10%. Kalau dia dengar dapat 20%. Kalau dia lihat dapat 30%. Kalau digabung antara melihat dan mendengar, dia akan dapat ilmu sebanyak 50%. Tapi lebih bagus lagi kalau dia berani mengatakan, mendiskusikan, termasuk mempresentasikan, akan dapat poin 70%. Dan yang lebih hebat lagi, kalau mereka melakukan, kemudian juga mempresentasikan. Baik, Bapak Ibu hormati, mengapa untuk mata pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan publik ini menggunakan model pembelajaran window shopping berbasiskan mind map? Nah, alasannya adalah bahwa model pembelajaran ini lebih, yang pertama, dapat mengakomodir semua tipe-tipe pembelajar. Yang kedua, suasananya akan jadi lebih hidup karena bervariasi. Suasana kelas menjadi lebih dinamis, membuat mereka tidak lelah, justru akan asik dengan pembelajaran itu sendiri. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, peserta dalam satu kelas itu dibagi menjadi 4 kelompok. Kalau asumsinya satu kelas itu isinya 40 orang, maka dibagi 4 kelompok, masing-masing anggota, masing-masing kelompok anggotanya 10 orang. Langkah yang kedua, tiap orang di dalam satu tim itu akan dibagi materi. Ya, setiap materi, setiap kelompok itu ditugaskan satu pokok bahasan. Kelompoknya ada 4, pokok bahasannya 4. Jadi satu kelompok membahas satu pokok bahasan. Di dalam kelompok nanti dibagi lagi, karena di sana ada sub-sub pokok bahasan. Yang bagi adalah ketua kelompoknya. Nah, mereka mendiskusikan, kemudian menuangkan hasil diskusinya dalam bentuk mind map. Seperti apa mind map itu? Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Langkah yang ketiga, setelah selesai mendiskusikan sebagai tim ahli, jadi siapa yang mendiskusikan pokok bahasan tersebut menjadi tim ahlinya. Kemudian dia bergantian bertugas mempresentasikan kepada teman-temannya, pada tim lain tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan. Jadi setelah dituangkan dalam bentuk mind mapnya dipasang di dinding, kemudian nanti peserta itu secara bergiliran akan mendekati, minta penjelasan, minta klarifikasi, memperdengarkan dari apa yang dijelaskan oleh para narasumber. Langkah yang keempat, bergantian peran. Yang awalnya menjadi pendengar, menjadi audien, maka bergantian dia menjadi presenter, menjadi narasumber, menjelaskan sub pokok bahasan yang telah diperoleh dari narasumber sebelumnya. Yang kelima, fasilitator, Wisdiaswara sebagai fasilitator, memberikan kesempatan tanya jawab untuk melakukan klarifikasi, pendalaman, dan penguatan materi yang telah dipelajari bersama. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa mind mapnya itu secara sederhana seperti ini Bapak Ibu. Jadi setiap kelompok yang terdiri dari beberapa anggota, yang tiap anggota ada yang 2, ada yang 3, itu mendapatkan tugas menjelaskan dan menuangkan dalam bentuk mind map tiap-tiap subbabnya, maka dibikin sederhana seperti ini. Contohnya, salah satu contoh, poinnya ada pelayanan publik, maka bisa dijelaskan apa itu pelayanan publik, apa saja bentuk-bentuk pelayanan publik. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelayanan publik, mengapa birokrasi itu harus melakukan pelayanan publik, bagaimana langkah-langkahnya, di mana dilakukan, kapan waktu pelaksanaannya, dan sebagainya. Mereka dengan mudah menggunakan mind map ini.
Nah, bentuk-bentuk mind map itu banyak sekali Bapak Ibu, bisa menggunakan variasi sesuai dengan kreativitas peserta pelatihan, apa bisa berupa pohon, bisa berupa bintang laut atau bentuk-bentuk lain yang mengundang kreativitas dalam membuat mind map. Baik, Bapak Ibu hormati, apa yang dijelaskan di depan adalah yang menyangkut ranah atau domain kognitif. Bahkan ilmu itu supaya lebih bermanfaat harus mengandung unsur domain psikomotor. Nah, untuk domain psikomotor ini akan menggunakan simulasi dan role play. Bapak Ibu, pemahaman yang sudah didapat dari para peserta kemudian dicoba untuk dipraktekkan. Kalau praktek tidak mungkin, maka dalam kesempatan ini bisa menggunakan simulasi dan role play. Apa yang di role playkan dan apa yang disimulasikan adalah dari pokok bahasan yang telah dipelajari tersebut. Nah, contohnya untuk kelompok 1 harus bisa melakukan simulasi dan role play untuk pokok bahasan kegiatan pelayanan publik organisasi. Mereka nanti ditugaskan untuk membuat skenario simulasi dan skenario role play-nya. Misalnya siapa yang menjadi customer, siapa yang menjadi petugas pelayanan, siapa yang menjadi atasan pelayanan, bagaimana siapa yang menjadi satpam dan sebagainya. Tolong dipraktekkan sehingga terwujud pelayanan yang prima. Kemudian kelompok 2 menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya dan tim kegiatan. Dipraktekkan, disimulasikan seperti apa sih menyusun sumber daya, mengelola sumber daya dan menyusun tim pelaksana. Demikian juga dengan kelompok 3, bagaimana memetakan, memberikan peran serta strategi komunikasi terhadap stakeholder. Dan kelompok 4, bagaimana dia menyusun surat keputusan tim kegiatan. Nah, Bapak Ibu, dengan simulasi dan role play ini diharapkan secara kinestetik mereka akan bisa melakukan dan ketika diulang-ulang nanti akan menjadi ahli. Ya. Baik, Bapak Ibu hormati, kemudian bagaimana tentang pembelajaran pada domain afektif. Nah, maka digunakanlah metode refleksi. Bagaimana menggunakan metode refleksi ini, Bapak Ibu, bahwa dalam seorang pemimpin itu harus bisa memiliki nilai-nilai yang bisa dicontoh, yang bisa diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Antara lain harus jujur, maka nanti saya akan mengajak mereka sebagai pelayan publik itu harus jujur, memperagakan bentuk hati, karena kejujuran itu dalam hati. Kemudian selain jujur, mereka juga harus tanggung jawab. Ingat, dengan tepuk pundak ini dia di pundaknya ada tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Supaya tanggung jawab itu bisa mencapai visi, maka dia harus visioner, tunjuk ke depan. Ada tujuan yang ingin dicapai, sebuah pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk supaya visinya tercapai, maka birokrat itu harus disiplin, tunjuk jam tangan, bahwa disiplin tepat waktu, kapan berangkat, kapan pulang, kapan dia bekerja. Selain disiplin harus bisa melakukan kerjasama. Kemudian pemimpin itu harus adil, dan yang terakhir pemimpin itu harus peduli terhadap sesama, terhadap masyarakat, terhadap lingkungannya. Nah, Bapak Ibu, kalau ini sudah diucapkan, diperagakan berulang-ulang, maka akan tertanam di dalam alam bawah sadar mereka. Nilai-nilai yang tersimpan di dalam alam bawah sadar itulah yang akan menjadi motor penggerak seseorang membuat keputusan, seseorang bersikap, berlaku, berucap, dan memberikan kebijakan kepada orang lain. Nah, untuk lebih dalam lagi supaya mereka itu bahwa nilai-nilai itu harus diwujudkan dalam kepemimpinan, maka akan kami putarkan sebuah lagu yang berjudul Untuk Kita Renungkan dari Ebit GRD. Inti dari lagu tersebut adalah bahwa kita sebagai makhluk Allah harus lebih banyak bersujud, berserah diri kepada Allah. Apapun yang dilakukan adalah dalam rangka ibadah, dalam rangka keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ketika mereka bekerja penuh dengan kejujuran, penuh tanggung jawab, hanya berserah diri kepada Allah, kemudian ibadah kepada Allah, insya Allah tidak akan ada lagi pelayanan yang asal-asalan, pelayanan yang buruk, pelayanan yang tidak memuaskan masyarakat, karena sudah dilandasi oleh nilai-nilai luhur sebagai seorang birokrat yang baik. Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Penerapan pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik materi mata pelatihan akan menjamin tercapainya pembelajaran yang efektif. Sebelum ditutup, saya kutip sebuah quote dari Maya Angelou. Dia katakan begini, "Saya telah belajar
bahwa orang akan melupakan apa yang Anda katakan. Orang akan melupakan apa yang Anda lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasakan. Bapak Ibu hormati, pembelajaran efektif itu yang membuat peserta pelatihannya terinspirasi. Kemudian dia melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih berkualitas untuk menjadi manusia yang sempurna, yang diridhoi oleh Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.